beredar di media sosial kan sangat booming sekarang ini. Apakah itu dibenarkan? Bagaimana kronologis awalnya itu? Tidak benar sama sekali. Ya, jadi saya sudah mendapatkan semua cerita berdasarkan bapak saya, ya, berdasarkan cerita bapak saya. Sama sekali semua yang diberitakan di media sosial itu tidak benar, tidak pernah dilakukan sama sekali oleh bapak saya. Kemudian untuk kronologi ceritanya, semua itu berawal dari ketika anak itu sering dititipkan oleh orang tuanya. Jujur saja diawali dengan ini sebenarnya, karena orang tuanya itu kerja, jadi tidak memiliki Om sebagai kuasa hukum, upaya apa yang akan Om lakukan terkait media-media sosial di luar sana yang banyak memberitakan berita miring yang tidak sesuai fakta? Ya kita kan lucu, medianya langsung menjustis, bukan dalam proses. Sekarang kita tanya sama media, yang memponis langsung itu mengadakan pencabulan gimana? Sebab itu kan laki-laki, kecuali ada bentuk sodomi, ada bentuk luka, ini kan belum ada. Jadi nggak bisa kita sebut pencabulan. Seandainya seorang paman atau tetangga dia nganggap itu anak dia mandikan, apa itu percabulan? Kan tidak. Yang namanya memandikan tetap memegang alat-alat vitalnya. Jadi nggak bisa, kecuali ada bukti sodomi, ada bukti saksi lain yang mengatakan betul itu pencabulan, itu sah-sah saja. Jadi mohonlah para media ini jangan mensibukkan situasi. Kasihan dari pihak keluarganya yang masih diduga. Ini masih diduga loh. Belum arti kata kita kan mencari namanya mereka mencari ibarat pelindungan hukum juga daripada pihak keluarga mereka. Sebab anak itu udah dianggap anak kandung mereka juga, sebab selalu ke rumah mereka. Dapat informasi daripada salah satu anak yang disebut tersangka tadi. Saya masih disebut tersangka, sebab saya nggak berani bilang itu tersangka, masih disebut. Jadi kita yang kami sebagai advokasi daripada sebagai pembela pada keluarga mereka, ya kami juga mengantisipasi soal ini. Ya kita minta para media janganlah sepuluh bahasa itu. Informasi melalui penyidik kan ada sampai di mana. Ya kalau memang betul percabulan, itu sah-sah percabulan. Seandainya saya memegang anak perempuan, dia tidak terima. Langsung itu bisa jadi percabulan. Tapi kalau mana laki-laki kan harus ada pembuktian. Itu sodomi itu bukan. Atau alat vital luka atau tidak seperti dikocok-kocok kan tidak. Nah, sekarang kita tanya, dia nuduh ngocok barang bapak yang disebut bapak tadi. Ya di mana buktinya? Ada nggak? Siapa yang menyaksikan? Ada saksi. Pidana itu kan harus ada saksi. Hanya menyebut-nyebut saja kan nggak bisa. Jadi ya hanya ibaratnya kita minta ya secara fair saja. Ini kan negara kita negara hukum. Nggak bisa kita mengatakan ini salah. Ya kita buktikan aja nantinya di pengadilan. Di mana pengadilan, di situ pembuktiannya. Kita nggak bisa juga mengatakan klaim kita benar, tidak juga. Salah. Kita jangan sampai ada media-media lain atau orang-orang lain menjustiskan langsung. Sebab kalau memang di luar sana itu memang ada bukti sodomi, ada bukti luka di Alkitab, pelecehan, itu betul, kekerasan. Ini kan tidak ada, 0% semua. Kita tanya, kalau memang mana labnya? Labnya, di mana labnya? Dari laboratoriumnya. Jadi kalau memang kita mengatakan itu pencabulan, ya bisa aja dia ngomong, tapi kan mana pembuktian dong? Di mana? Pidana kan harus pembuktian. Kalau hanya misalnya ada pidana lain kan ada menyaksikan, ada saksi, berapa saksi, itu kan membuktikan, ada buktinya, ada ibaratnya ada luka-luka atau gimana, atau minta maaf di lubang dubur anak tuh ada ukuran yang agak berbeda, ada cairan, itu betul-betul. Ini kan tidak ada semua. Jadi kita jangan minta ya, kita minta lah media ya boleh-boleh saja mengekspor, tapi benar kali menjustis. Itu saja kami minta dari kami sebagai penasihat hukum daripada tersangka, yang disebut tersangka, ya itu saja kami sebab membela klien kami juga. Sebab setiap warga Indonesia berhak untuk meminta perlindungan hukum juga. Sebab kita nggak bisa, oh itu salah, nggak bisa. Kita buktikan dong, saksi siapa, apa laboratoriumnya, di proses hukumnya apa gimana. Nah, ya kami minta ya para media lah untuk begitu.
sekarang saya minta kepada rekan saya juga berbicara juga, nggak boleh saya sendiri, kan gitu. Ya. Akan menambahkan terkait kasus ini, sampai di mana upaya-upaya Bapak dan menariknya di mana dari kasus ini, Pak? Jadi saya Roni M. Panjaitan, sarjana hukum, dan Yahirman, sarjana hukum, ya, ini dikuasakan oleh keluarga untuk mendampingi proses hukum ini. Ya, mohon kepada teman-teman rekan-rekan media, ya, supaya jangan memojokkan, ya, dengan pemberitaan-pemberitaan yang negatif, yang belum jelas pembuktiannya. Karena untuk dipenuhinya unsur percabulan itu dibutuhkan hasil medis, ya, visum, dan juga harus ada saksi-saksi di lokasi kejadian. Jadi mohonlah, kami minta supaya media ini juga mengimbangi pemberitaannya, ya. Tunggu proses hukumnya. Jadi kami berharap juga selaku kuasa hukum dari keluarga akan berupaya juga, karena mereka minta perlindungan hukum kepada kami, dan kami pun selaku kuasa hukum sudah dimandatkan dengan surat kuasa, ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini sebenarnya bercerita mengenai anak yang dititipkan, ya. Anak ini sering dititipkan, nah, sering juga makan, minum, ya, di tempat keluarga ini. Jadi anak ini sudah dianggap keluarga, sudah dianggap cucu oleh yang diduga tadi melakukan, ya, pencabulan itu. Namun, ya, dalam proses penyidikan ini kita tidak juga, ya, istilahnya memungkiri, ya, hal-hal yang ditemukan oleh penyidik. Tapi itu kami serahkan ke proses penyidikannya. Tapi selaku kuasa hukum, ya, kami hari ini berstatement bahwa mohon kepada kawan-kawan, ya, sekali lagi kawan-kawan yang ada di media, tolong jangan ada pemberitaan negatif, ya, memojokkan atau menjustifikasi, ya, keluarga ini seolah-olah bapak ini penjahat, seolah-olah bapak ini pelaku kriminal, ya. Kita belum tahu sebenarnya hasil visum dan lain-lain. Kita sudah berstatement yang jauh. Mohonlah, ya, kiranya itu dipertimbangkan. Nah, jadi selanjutnya supaya berita ini, ya, bisa netral, ya, artinya tidak memojokkan salah satu pihak. Jadi menurut saya, kami, ya, dari kuasa hukum itu yang bisa kami beritakan. Jadi kita serahkan ke proses hukumnya, ya, cukup, ya, kita hari ini berangkat, ya, dengan hasil penyidikan. Jadi mohon juga kawan-kawan jangan lagi membuat statement pemberitaan yang negatif, ya, tentang keluarga ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Baik, Pak. Demikian. Ada sedikit pertanyaan saya, Pak, terkait kawan-kawan media yang memberitakan hal-hal yang memang mungkin mereka tidak klarifikasi ataupun konfirmasi langsung kepada pihak pelaku. Apa upaya Bapak dan apa sanksinya kepada teman-teman kawan media? Ya, kami meminta, kan semua kan ada etika. Etika wartawan, etika seorang pengacara, tanpa klarifikasi, tanpa tahu situasi itu bicara, itu kan akan menyebarkan fitnah. Setiap ada penyebaran fitnah yang tidak betul, itu kan nanti ada sanksi pidananya. Kan kami minta, ya mohonlah dari sekarang ini, bukan dari kemarin-kemarin, tolonglah dinetralkan beritanya dan berikan kepada pihak penyidikan untuk supaya mereka enak menyidik kasus ini. Kita menghargai seorang kepolisian, itu kita hargai sebab itu haknya negara. Sebab setiap warga negara berhak juga disidik, bukan bebas penyidikan. Jadi belum tentu juga kami bilang klaim kami benar atau gimana. Ya, tapi kami sebagai kuasa hukum, ya, kami tidak mau berandai-andai. Arti kata menciptakan seakan-akan ini jadi rame, Menggiring opini publik seakan-akan harus begini harus begitu, tidak juga. Kecuali dari hasil labnya, kesehatannya, atau dari hadis medis
itu ada menandakan kelainan-kelainan, itu sah-sah saja. Jadi kita berikan aja kepada penyidikan, kita hargai. Jangan kita mencampuri urusan penyidikan. Urusan penyidik itu hak veto dia. Jadi kita pun minta juga pada penyidikan, ya kami pun menghargai penyidikan. Jadi itu saja kan kita pada pihak para jurnalis, ya bagus-baguslah bermedia. Kita bukan memponis dia, tapi kalau dia masih dilakukan apa boleh buat. Dari pihak keluarga ya nggak enak juga, nama baik mereka dicemari kan gitu. Bukan arti kata langsung dianggap bapak mereka ini langsung seorang bersalah atau penjahat atau kriminal murni, belum tentu. Kecuali ada pembuktian-pembuktiannya, itu sah-sah saja. Kami pun nggak boleh mencampuri